Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel yang Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua harus masuk kasih mendoakan yang lagi sakit Allah saatkan teman kasih yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam habis pulang dari Chengzhou ya cuy ya. Kaisam hari ini benar-benar sibuk ngurus Maria Jen ya kan, korban TPPO. Aduh, kaki di kepala, kepala di kaki. Ya udah nggak apa-apa, itu ujian kita bersama ya cuy ya. Ya yang sudah membantu Maria Jen, terima kasih ya. Masih dibutuhkan untuk ini apa namanya, untuk tiket ke Pontianaknya. Ya masih dibuka cuy. Hari ini Gaya Tisam akan membahas tentang pencopet. Ini adalah drama. Drama apa Kaisam? Yang dicopet malah yang nangis. Tapi dimaafin. Kok kenapa dimaafin? Nih, coba barangkali ada yang di TKP bagaimana kejadian sebenarnya. Biasa cuy, ya kan, video, potong-potongan video, VT-VT viral ya kan, mama begibah kan, gak apa-apa. Ini jadikan ladang kita untuk saling ini berdiskusi ya. Ya menghujat ya boleh aja, tapi ya jangan sadis-sadis ya cuy ya. Tetap mendoakan semoga mbaknya dibuka pintu hati dan apa namanya pemikirannya ya. Kalau misalkan mencuri, pencopet, ini pencopet cuy, bener, bukan klepto. Bedanya klepto sama pencuri apa Kaisam? Kalau klepto dia tuh pengen, hasratnya tuh, duh saya tuh pengen mengambil itu tuh ya, pengen mengambil itu, tapi dia tidak menggunakan, itu namanya klepto. Jadi disimpan aja tapi nggak digunain. Beda sama pencuri. Kalau pencuri dia niat, ada hasrat untuk memiliki barang tersebut ya tuh cuy ya, dan dia menggunakan, itu bedanya ya. Jadi jangan, wah itu ada penyakit klepto, enggak. Kalau dia gunain duitnya, dia gunain barangnya, ya itu namanya pencuri ya. Nah itu bedanya. Alhamdulillah Kaisam, saya jadi tahu bedanya. Sama-sama belajar ya kan. Aduh, kenapa sih ya? Oke cuy, jadi ada adegan dramatis nih cuy, 3 pekerja migran. Yuk kita nggak tahu status mereka apa ya cuy ya. Ya sekarang itu jangan dinilainya pekerja migran aja ya, mungkin banyak kan orang-orang luar ya, orang ini berkeliaran di hari Sabtu mencari mangsa. Ini kan berarti kan kita patut mencurigai dia punya majikan kagak gitu kan. Palingan lagi libur Kaisam. Ah enggak, kayak Tisam yakin pekerja migran Indonesia tidak ada yang mencupit, bener nggak sih? Ya kan, jadi apa namanya, orang-orang ya ibaratnya yang statusnya di luar gitu kan. Ya apa ya, menurut Kaisam ya, kalau misalkan memang sudah tidak mampu untuk hidup di sini dengan hidup yang sangat mahal, ya pulang aja ya. Yuk kerja sama Kaisam yuk. Di Indonesia yuk, mau nggak buka resto? Kalian apa? Jadi tukang apanya? Nggak apa-apa. Nanti ya kerja sama Kaisam ya. Amin ya robbal alamin. Kaisam juga apa namanya, buka apa namanya, properti ya. Jadi buat kalian yang mau bangun rumah, yang nggak percaya sama saudara, teman dan lain-lain, udah Kaisam aja yang bikinin rumah kalian sampai jadi. Kita tinggal meeting. Kaisam, saya punya duit segini, bisa nggak begini? Bisa banget. Wih, tukang-tukang Kaisam tuh profesional, tenang aja. Jadi ya mungkin aja suami kalian ikut kerja gitu kan, jadi tukang. Nggak apa-apa ya. Jadi ya cuy ya, kejadiannya ini tanggal 19 April, itu di caption ya. Jadi ada 3 orang ya di situ, orang Indonesia, di mana satunya ini lagi menangis. Kayak Tisam kira sih ya dia itu lagi nagih utang. Ternyata cuy yang di depan mbaknya, di depannya lagi yang pakai kerudung, pakai baju abu-abu, itu adalah pencupitnya cuy. Jadi kejadiannya si pekerja migran ini duitnya dicupit kayak gini. Nah, saking banyaknya nih duitnya pekerja migran ini ya yang dicupit, dia nggak tahu isi dompetnya duitnya berapa. Kayak kalian nggak pernah ngitung gitu kan isi dompet. Ah saya mah dihitung aja Kaisam, orang cuma 3 lembarnya. Apalagi saya Kaisam, receh semua. Astagfirullahaladzim. Nah jadi pekerja migran ini menangis, mbak kenapa mbak kamu ngambil uang saya mbak, ini uang mung-mungnya mbak, kenapa diambil mbak? Pencopetnya panik ya kan, paniknya takut dipokingkan ya. Iya dong, habislah sudah dia kalau misalkan dipokingkan. Wis ya kan, ya saya balikan ya kan. Jadi pencupitnya ini cuy berkostum, berhijab. Ih kalian itu malu-maluin aja. Aduh, KTP aja kalian itu yang Islam, pakai jilbab, pakai tas tote bag ya kan, pakai baju hitam, terus pakai masker pastinya untuk melindungi dirinya supaya tidak diketahui ya kan. Ya C, tenang C, saya kembalikan uang yang saya curi. Ini drama gak sih? Astagfirullahaladzim.
drama mama ya kayak gini. Akhirnya diambil lah itu sebuah amplop, di dalamnya itu banyak duitnya. Jangan-jangan duit pencuri semua itu ya kan. Oh, duit nyuri semua ya kan. Lebih banyak duitnya pencuri daripada yang dicurinya. Berapa cek uang kamu yang hilang? Lah, lu yang ngambil duitnya masa nanya sama yang dicopetnya berapa? Ini kan drama ya cuy ya. Akhirnya dikembalikan. Saya ngambilnya cuma $650. Nggak tahu cuy, orang saya nggak pernah ngitung duit. Kan lucu ya, astagfirullahaladzim. Akhirnya dikembalikan lah cuy sama pencupit itu ya cuy ya. Terus ada temennya ini yang nyamperin. Mbak, kamu jangan kayak gitu mbak, nggak boleh kayak gitu loh. Lah kalau misalkan saya booking itu gimana coba, ya kan? Iya maaf, bapak saya habis operasi katanya. Oh my god, alasannya dia mencopet adalah bapaknya dioperasi katanya cuy. Dan sudah begitu aja videonya cuy. Terpotong, entah itu di booking atau tidak. Tapi menurut pembicaraannya merupakan tabayun memaafkan karena duitnya dikembalikan. Ayo kita bahas. Setuju nggak nih kalau misalkan pekerja migran Indonesia ya, atau orang luaran atau yang masih menggunakan bahasa Indonesia ketahuan nih mencupit. Kalau kalian uang yang dicupit walaupun dikembalikan, apakah kalian akan melaporkan ke polisi? Jawabannya harus. Karena apa? Karena itu sudah merupakan tindakan kejahatan. Walaupun dia adalah orang Indonesia, walaupun dia itu sama rambutnya, ya kan, kulitnya warnanya sama, tapi tindakan dia itu mencuri, jangan kasih ampun cuy. Ini adalah watak kebiasaan jelek dan kebiasaan buruk yang nanti ini akan terus nagih. Kamu mungkin masih selamat, tapi belum tentu. Mungkin juga ada yang lebih besar yang diambil. Rela kamu. Justru kejahatan dia harusnya mentok di kejadian kamu. Kamu harus tegas di saat itu juga. Poking. Pak, ini ada mencuri. Udah, ringkus, terserah dia. Urusannya dia sama polisi. Pertanggungjawabkan dia sama polisi. Wah, kayak sama kejam kayak gitu. Dia tuh sama-sama Indonesia. Gak ada urusannya sesama Indonesia. Justru dialah yang menghancurkan nama Indonesia, cuy. Selama ini, teman kita, pernahkah dia berpikir kalau misalkan uangnya hilang? Bahkan mungkin ujiannya lebih berat yang diambil duitnya. Mungkin saja, ya kan? Ini hanya dalih, ini hanya modus. Bapaknya dioperasi. Kenapa sih? Kayak saya tuh sangat tidak setuju ya. Kalau misalkan kalian butuh uang, kenapa harus menyangkutkan orang tua kalian? Padahal orang tua kalian lagi ngopi aja tuh di rumah. Alasannya aja, anaknya masuk rumah sakit, bapaknya kecelakaan, ibunya sakit stroke dan lain-lain. Ujian itu bukan cuma kamu gitu kan. Kita juga sama diuji gitu kan. Tapi maksud Kaisang, kalau misalkan orang tua kalian sehat, yuk jangan jadikan alasan untuk mendapatkan keuntungan kamu sendiri yang ujung-ujungnya duitnya itu padahal untuk bayar bank, untuk bayar rentenir. Ya nggak sih? Nah itu ya cuy ya. Kejadian ini tuh apa ya, mau dilepas masker terus apa namanya sanksi sosial ya kan ya, nanti aja mungkin ada video berikutnya yang apa namanya yang lepas masker ya, sanksi sosial itu ya justru orang yang mempublish dia tanpa status tersangka itu malah kamu yang akan dijerat undang-undang IT, justru kita yang ngambil duit kita yang dijerat undang-undang IT gitu kan. Ingat ya cuy, kalau belum ada putusan hakim yang menyatakan dia ini adalah tersangka, maka kita tidak boleh menge-share muka orang. Itu namanya undang-undang IT cuy. Makanya kenapa penjahat-penjahat di luar sana ya, Hong Kong nih ya, kalau misalkan sekalinya dia ditangkap, dibrongkos kan mukanya, belum dipublish. Karena apa? Belum ada putusan, dia benar-benar dinyatakan bersalah. Kalau misalkan sudah dinyatakan bersalah, baru boleh di show up mukanya. Nah ini kadang keliru ya pekerja migran itu. Kasihan lah, dia juga punya keluarga, punya anak. Dia aja nggak kasihan kok sama kita gitu kan. Bagaimana cara kita mendidik moral teman-teman kita? Setuju nggak? Nah, jadi buat kalian ya yang mengalami kejadian ini, Kaisam kasih tahu, kalau tindakan kejahatan, itu lapornya bukan ke KJRI, ke polisi langsung. Ah Kaisam nanti ribet. Enggak kok, nggak ribet. Itu kalau misalkan dia polisi udah datang ke situ, palingan kamu dimintain Aldi, udah kayak gitu dia diringkus, dibawa. Biarkan aja. Setidaknya saat dia dibawa, kalau dia punya majikan masih menjaminkan dia masih bisa bekerja. Tapi kalau misalkan majikan sudah tidak mau diterminate, ya kan, terus dia pakai uang jaminan, biarkan.
biarkan dia menanggung konsekuensinya. Ya, jadi jangan manja, jangan didik teman kita yang melakukan kriminal itu dengan memaafkan saja, coy. Ya, ini nih untuk generasi 1, 2, 3, kita tuh harus be smart gitu. Hentikan kejahatan teman kita dari kejadian kita. Jangan kita biarkan kejahatan itu dimaafkan oleh kita, tidak akan merubah sebuah watak jelek, coy. Yakin itu. Nah, menurut kalian setuju sama siapa nih? Setuju sama mbaknya yang dimaafkan atau sesama Indonesia gitu kan? Atau setuju sama Kayati sama Kaisang sama rese, ya kan? Enggak rese, maksudnya Kaisang tuh ya memang harusnya seperti itu. Biarin aja, udah sekalian dibenci ya Kaisang. Nah, itu mungkin sharing sama hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Itu kejadiannya di tanggal 19 di tanggal 19 di Samsuipo ya cuy, di hari Sabtu. Kira-kira ini teman kalian bukan yang diambil uangnya. Ya, jadi buat kalian hati-hati kalau misalkan keluar jangan banyak-banyak bawa duitnya ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.